Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai untuk mempelajari materi di kuliah gelombang ya. Kita untuk sementara akan menggunakan buku ini, Akira Hirose dan Karl Longren. Judulnya Fundamentals of Wave Phenomena, ya, second edition. Nah, eh, kita langsung masuk ke bab satunya. Bab satu ini Review of Oscillation. Review mengenai osilasi ya. Kita langsung ke halaman ini ya. Halaman satunya ya, halaman 1. Kalau di PDF-nya berarti halaman 18. Nah, di sini kita diperkenalkan dulu mengenai gelombang. Jadi secara umum memang gelombang bisa kita kategorikan menjadi dua kategori, yaitu gelombang mekanis dan juga gelombang elektromagnetik ya. Nah, gelombang itu pasti diciptakan oleh sesuatu yang bergetar atau berosilasi. Nah, contoh katanya di dalam ruangan seorang instruktur atau guru gitu ya, suaranya bisa sampai ke telinga eh, murid di dalam kelas itu gitu ya. Itu karena apa namanya, suara itu bertransformasi atau berwujud gitu ya sebagai gelombang suara di dalam udara gitu ya. Nah, untuk menghasilkan gelombang itu, maka guru atau instruktur itu akan menggunakan pita suara yang dipaksa untuk bergetar oleh aliran udara yang melalui si kerongkongan gitu ya. Jadi itu proses awalnya kenapa orang di dalam kelas itu bisa mendengar suara guru tadi. Jadi ada pita suara di kerongkongan guru yang digetarkan oleh aliran udara. Nah, kemudian begitu juga itu tadi contoh untuk gelombang yang mekanis. Kalau yang gelombang elektromagnetik seperti apa contohnya? Yaitu fenomena gelombang radio ya yang dipancarkan oleh suatu stasiun radio. Dia itu gelombang itu akan muncul atau berasal dari sesuatu yang berosilasi tentunya. Nah, dalam hal ini apa yang berosilasi? Kalau kita tinjau, kalau kita lihat stasiun radio, katakanlah di Semarang, apa stasiun radio, di sana apa ada kita lihat sesuatu yang bergetar gitu. Nah, dalam hal ini yang melakukan osilasi adalah elektron di antena. Jadi elektron di antena dia akan melakukan gerakan osilasi dengan frekuensi tertentu. Nah, elektron itu berosilasi ditentukan oleh suatu osilator ya, di dalam rangkaiannya. Jadi nanti di sebelum antena itu ada rangkaian osilator sehingga nanti elektron di antena itu akan bisa berosilasi. Nah, kemudian eh, di sini dikatakan bahwa kapanpun suatu objek fisis berosilasi atau bergetar, maka ada kemungkinan bahwa suatu gelombang akan tercipta di medium yang mengelilingi benda tersebut, gitu ya. Seperti tadi, misalkan pita suara bergetar, maka akan tercipta gelombang di medium di sekitar pita suara tadi ya, udara gitu. Kemudian kalau gelombang elektromagnetik memang secara umum eh, dia kita katakan tidak butuh medium, tapi bukannya terus kalau ada medium dia nggak bisa merambat, ya tetap merambat gitu ya. Tapi maksudnya tanpa medium pun dia bisa merambat. Nah, kemudian itu pengenalan dari gelombang. Intinya gelombang itu berasal dari sesuatu yang bergetar, ya, berasal dari sesuatu yang bergetar atau berosilasi. Baik itu gelombang mekanis maupun elektromagnetik,
pasti sumbernya adalah sesuatu yang bergetar atau berosilasi. Kemudian sekarang kita masuk ke eh, contoh ya. Kita langsung bahas suatu contoh sistem gas bermassa ya. Ini di gambar 1.1 dicontohkan seperti ini. Ada massa terkait dengan suatu pegas, pegasnya ditambatkan pada suatu dinding. Massa dan pegas itu horizontal, massanya berada di atas lantai, lantainya itu eh, licin sekali, gitu ya, sangat licin. Pada kondisi normal, artinya diam, baik massa maupun si pegasnya ini, katakanlah jarak massa ke dinding sebelah kiri ini adalah L, gitu ya. Massanya sebesar M. Nah, maka kalau massa ini ditarik ke kanan, sebagaimana kita biasa saksikan, si massa akan tertarik ke kiri. Kemudian nanti pada suatu batas tertentu dia akan terdorong lagi ke kanan, melewati titik tadi, titik awalnya. Katakan titik awalnya disebut sebagai titik X sama dengan 0, ini disebut sebagai titik referensi koordinat. Melewati ini ke kanan, pada batas tertentu nanti juga akan balik lagi ke kiri. Dan idealnya kalau memang benar-benar licin sempurna gitu ya, dia akan terus bolak-balik terus, tidak akan pernah berhenti. Ya, karena ada inersia dari si massa M tadi ini, gitu ya. Nah, maka fenomena ini dirumuskan dengan hukum Hooke, bisa diurai dalam dua persamaan seperti ini, gaya yang bekerja pada si massa tadi, yaitu Ksx untuk ketika si X-nya itu berada di sebelah kanan titik referensi. Tapi yang dimaksudkan di sini gayanya berarah ke kiri. Kemudian F sama dengan minus Ksx, itu tanda minus kalau si gayanya, si masanya berada di sebelah kirinya X sama dengan 0. Jadi ketika si massa itu berada di sebelah kanan X0 ini, X referensi ini, maka gayanya harus mengarah ke kiri. Ya, cara kita memodelkannya nih ya. Karena sesuai dengan fenomenanya seperti itu kan. Gayanya harus ke kiri. Kemudian ketika massanya di sebelah kirinya X sama dengan 0, maka gayanya harus ke kanan. Gitu. Nah, jadi meskipun di sini tertulis plus KSX gitu, tapi yang dimaksud adalah berarah ke kiri. Di sini minus KSX berarah ke kanan. Itu khusus yang ini ketika si massa berada di sebelah kiri X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini disebut sebagai titik kesetimbangan gitu ya. Nah, tapi perumusan ini bisa kita rangkum jadi cukup dinyatakan dalam persamaan seperti ini saja. Ya, F sama dengan minus KS X saja begitu. Ketika X-nya ada di positif maupun ada di negatif gitu ya. Ketika dia di positif, maka F minus KS X ini sudah sesuai mengarah ke kiri. Ketika X-nya negatif, maka dia akan mengarah ke kanan gitu ya. Ini tinggal dikasih vektor satuan sudah pas gitu ya. Berbeda dengan yang tadi, kalau masih dua persamaan itu kita harus harus hati-hati dalam memanfaatkan kedua persamaan itu di persamaan 1.1 tadi. Tapi kalau yang dalam persamaan seperti ini sudah ideal sekali, tinggal kasih vektor satuan kiri dan kanan sudah selesai ini. Nah, kemudian kita akan lihat apa persamaan yang memodelkan gerakan osilasi massa yang tertambat dengan pegas ini. Ketika massanya ditarik ataupun didorong, lalu dilepas gitu ya. Apa persamaan geraknya? Berarti
fungsi X fungsi T, maaf, X fungsi T dari si massa tadi. Seperti apa X fungsi T-nya? Nah, gaya yang dialami oleh si massa tentunya tadi adalah minus Ksx. Nah, gaya itu sesuai hukum Newton harus sama dengan M dikalikan percepatan. Ya. Nah, percepatan massanya bisa kita tulis sebagai d kuadrat x per dt kuadrat. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Ini sebelah kanan hukum Hooke's-nya, sebelah kiri hukum Newton. Hukum Newton yang keberapa? Ya, tentunya hukum Newton kedua. Kemudian inilah persamaan geraknya. Lihat, ini merupakan persamaan diferensial orde 2, ya, ini orde 2. Kemudian linier, ya. Karena di sini x itu ya x saja, bukan fungsi sinus x ataupun yang lain gitu ya. Ini persamaan order 2 linier dan bahkan ini homogen, ya. Bahkan ini homogen. Nah, solusinya ya Anda bisa buka kembali pelajaran terkait persamaan diferensial linier ya. Baik order 2, order 1 itu kan sudah dipelajari ketika matfis 1 atau 2. Matfis 2 biasanya. Nah, KS tadi belum dijelaskan ya. KS ini adalah kita akan sebut sebagai konstanta pegasnya. Ya, KS ini akan kita sebut sebagai konstanta pegas. Dia nanti akan menentukan frekuensi osilasi. Ya, frekuensi osilasi. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi frekuensi osilasi? Apakah posisi awal ketika ditarik atau didorong, atau apakah karena ada gaya tambahan juga akan mempengaruhi frekuensi osilasi, atau cuma sekedar bergantung pada massa dan KS misalkan. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan ini. Ini persamaan diferensialnya. Kalau ada persamaan diferensial, maka fisikawan tugasnya adalah menyelesaikan persamaan ini. Menyelesaikan itu maksudnya gimana? Ya, kita harus dapatkan X-nya itu seperti apa, X fungsi T-nya. Dalam hal ini kan persamaan diferensialnya turunan terhadap T. Berarti apa X fungsi T-nya? Nah, kita lihat kalau langsung aja ke sini ya. Kalau kita punya persamaan atau kita punya fungsi sinus A theta, maka kalau kita turunkan 2 kali terhadap theta, yang akan kita dapatkan tentunya adalah minus A kuadrat sin A theta. Ya, ini harus sudah mahir ya, tidak perlu dijelaskan lagi karena ini di kalkulus mungkin sudah berkali-kali Anda menghitung yang seperti ini. Begitu juga kalau kita punya cos A theta, kalau kita turunkan 2 kali terhadap theta, maka kita dapatkan minus A kuadrat cos A theta. Jadi polanya sama ya, polanya sama. Di sini sin A theta, di sini nanti sin A theta, di depannya ada minus A kuadrat. Di sini cos A theta, di belakangnya cos A theta, di depannya ada minus A kuadrat. Maka kalau kita perhatikan persamaan 1.7 ini, lihat di sini, kalau M ini kita pindahkan ke kanan, ya berarti nanti di sebelah kanan ada minus KS per M. Ya. Maka dia seperti persamaan yang ini ataupun yang ini. Ya, X-nya adalah kalau nggak sin A theta ya cos A theta. Bentuknya sama persis kan, dengan A-nya itu apa? A-nya berarti adalah akar dari KS per M. Karena di sini A kuadrat ya. Sementara di sini nanti adalah minus KS per M. Berarti A-nya ini adalah akar dari KS per M. Nah, jadi berarti X fungsi T di sini apa? Ya berarti adalah sinus. Tadi A-nya adalah akar KS per M. Lalu tetanya di sini adalah T. Ataupun pakainya yang kosinus pun boleh. Gitu ya. Pakai kosinus pun boleh. Sehingga sekarang coba kita tuliskan secara umum. X-nya pakai yang ini, pakai yang cos. Jadi sama dengan A cos omega T. Ya. A cos omega T. Karena di sini kalau dikasih konstanta lagi di depan pakai A besar, misalnya A besar, muncul juga di sini A besar, A besar. Ya sama saja ya.
Berarti kita tambahkan konstanta lagi A di sini pun nggak masalah. Jadi perhatikan sekarang kita akan gunakan yang ini, tapi kita tambahkan konstanta A, kemudian kita pakainya omega T. Kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka jelas kita akan dapatkan sisi sebelah kanan yang maka akan berlaku ya, persamaan ini akan berlaku. Kalau X-nya di sini kita ganti dengan A cos omega T. A sin omega T pun juga tetap berlaku. Ya, silahkan dihitung sendiri. Masukkan A cos omega T ke sini, taruh A cos omega T di sini. Coba yang ini turunkan 2 kali, apakah sama dengan sisi sebelah kanan, gitu ya. Dengan catatan omeganya nanti tentunya harus disesuaikan biar sama, ya. Nah, sekarang kalau cos nolnya itu, karena cos 0 itu adalah 1, maka ketika T-nya 0, maka di sini cos omega T jadi 1 sehingga sama dengan A. Berarti kita dapat tuliskan A itu sebagai X ketika T0 dan X ketika T0 kita tulis sebagai X0 gitu ya. Kita tulis saja sebegitu sehingga XT-nya sekarang bisa kita tulis sebagai X0 cos omega T. Nah, kalau ini turunkan sekali nih ya, sekarang coba kita lihat. Turunkan sekali maka X0 keluar dari turunan sehingga ini yang diturunkan maka muncullah omega di sini lalu turunan cos ini adalah minus sinus omega T. Kalau turunkan sekali lagi ini maka eh, si X0-nya minus X0 omega tetap tidak terpengaruh terhadap turunannya, berarti tinggal kita turunkan yang ini. Nah, ini turunkan maka akan menjadi cos omega T, tapi omeganya keluar satu kali lagi. Jadi di sini nanti dikalikan dengan satu omega lagi jadi omega kuadrat. Gitu ya. Tanda minusnya tetap karena turunan sin terhadap T itu adalah cos. Plus cos ya. Oke. Sehingga kita bisa melihat sekarang kalau kita terapkan XT sama dengan X0 cos omega T ini ke persamaan yang 1,7 ini, apa yang akan kita dapatkan? Turunan keduanya kita masukkan hasil perhitungan kita tadi. Ini dia turunan keduanya ya. Ini dimasukkan kalikan M tadi kan di depan dx kuadrat d kuadrat x per dt kuadrat kan ada M. Kemudian sisi sebelah kanan x-nya diganti dengan x0 cos omega T. Oke, sekarang ini x0 cos omega T di sebelah kanan ada x0 cos omega T bisa kita hilangkan. Tersisa adalah minus M omega kuadrat minus KS. Minus minus kita hilangkan jadi M omega kuadrat sama dengan KS. Berarti omeganya adalah akar KS per M. Ya. Kita dapatkan itu sebagaimana tadi kita sudah tebak ya. Kalau kita pakai ini berarti A-nya tadi harusnya adalah KS per M ya. Akar dari KS per M. Kemudian saran omega ini kita sebut sebagai frekuensi sudut dan dimensinya adalah radian per second. Kalau itu menjadi pembagi dari 2pi, maka kita akan dapatkan periode. Ya, kita akan dapatkan periode sehingga frekuensi dari gerakan osilasi itu adalah 1 per periodenya, yaitu omega per 2pi. Omega nyata adalah akar KS per M, maka kita dapatkan mana ini? Ini dia. Oh, sorry, maaf. Ini. Kita naikin dulu ke atas. Nah, kita dapatkan frekuensinya adalah ini ya. 1 per 2pi akar KS per M. Nah, lihat. Frekuensi osilasi dari gerakan massa yang tertambat di pegas tadi ternyata hanya bergantung pada si KS dan M. Berarti apa? Berarti sebagaimana di sini ya, dituliskan di sini. Nah, ya.
Kalau kita tarik masanya pada jarak tertentu, kemudian kita lepas lagi, maka massa akan mulai beroscilasi dengan frekuensi tertentu. Jika kita dorong massa itu, kemudian kita lepas, massanya juga akan mulai beroscilasi dengan frekuensi yang sama. Jadi ditarik maupun didorong, frekuensi osilasinya tetap akan sama. Bahkan gitu ya, bahkan dipukul pakai, jadi bukan ditarik atau didorong, tapi dipukul pakai palu juga akan berosilasi dengan frekuensi yang sama. Jadi tidak peduli bagaimana osilasi itu dimulai, apakah ditarik, didorong, apa dipukul gitu, frekuensinya akan sama. Ini pada kasus massa yang terdapat pada pegas tadi ini ya, pada sistem yang seperti ini. Karena sebagaimana kita sudah buktikan tadi, frekuensi osilasinya memang hanya bergantung pada si Ks, yaitu tetapan pegas massanya, tetapan besi pegas, dan bergantung pada massa. Oke, jadi itu contoh sistem yang melakukan osilasi dan bagaimana kita memodelkannya, memodelkan gerakan osilasinya. Startnya kita berangkat dari persamaan diferensial orde 2 yang kita bentuk dengan memanfaatkan hukum Newton kedua. Di sebelah kiri hukum Newton keduanya, sebelah kanan hukum Hooke's-nya. Nah, kita start dari sini, kita selesaikan, kita akan dapati bahwa solusi bagi persamaan diferensial itu adalah ini dia tadi lewatnya. Solusinya adalah ini ya, X0 cos omega T. X0-nya tentunya adalah apa namanya? Posisi awal ketika dia mulai berosilasi. Kalau ditarik ya berarti di posisi mana dia mulai kita lepas. Kalau didorong ya tadi ketika mulai dilepas di posisi mana. Kemudian omeganya adalah akar Ks per M dan itu disebut sebagai frekuensi sudut. Oke ya, jadi sampai di sini kita sudah mengenal contoh pemodelan gerakan osilasi. Kita gunakan contoh massa yang tertambat pada pegas. Berikutnya nanti insya Allah kita akan bahas mengenai energinya. Ya, kita akan membahas mengenai energinya di section yang ini ya 1.3. Oke, untuk materi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.